Nah, oke. Nah, aku lanjut ya. Jadi, pertama kita mau bahas dulu tentang pola bilangan. Jadi pola bilangan itu, materinya ada pola bilangan dasar yang gampang-gampang gitu ya, ada juga barisan dan juga deret. Nah, untuk barisan sama deret itu dibagi lagi gitu, teman-teman. Nah, pertama, pola bilangan ya, ini merupakan, eee, suatu susunan yang terdiri dari bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Nah, pola bilangan ini pada matematika memiliki beberapa jenis atau macamnya. Jadi, biasanya pola bilangan itu ada kayak pola bilangan ganjil, ya. Kalau pola bilangan ganjil tuh dia terdiri dari bilangan ganjil. Misalnya kayak 1 gitu ya, 3, 5, 7, 9. Dan dia ini teratur teman-teman. Maksudnya teratur tuh gimana? Jadi di sini ada apa ya, antara satu bilangan ke bilangan lain itu ya, dia tuh punya apa ya, kayak polanya sendiri. Misalnya 1 ke 3 itu kan bertambah 2 angka gitu kan, berarti kan ini kan +2, 3 ke 5 juga +2, 5 ke 7 juga +2, 7 ke 9 juga +2, gitu. Itu untuk pola bilangan ganjil ya. Nah, biasanya pola bilangan ganjil ini ya, dia itu ada rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya itu kita bisa cari untuk UN, di mana UN ini kayak suku ke berapa gitu ya. Itu rumusnya adalah 2N dikurang 1. Itu untuk pola bilangan ganjil, teman-teman. Tuh. Nah, selain ada pola bilangan ganjil, ada juga pola bilangan genap, teman-teman. Pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini ya, dia itu seperti namanya genap. Berarti dia tuh dimulai angkanya tuh terdiri dari angka-angka genap gitu. Misalnya teman-teman ada 2 gitu ya, 4 gitu, 6, 8, 10. Nah, dia juga sama kayak yang ganjil ya, dia teratur gitu. Misalkan di sini ada +2, ini juga +2, ini juga +2, ini juga +2. Nah, kalau untuk rumusnya UN sama dengan 2N gitu. Ini untuk rumus bilangan genap. Nah, kemudian ada juga pola bilangan, orang bilangnya sih pola bilangan segitiga gitu. Jadi ada suatu angka dia tuh kalau kita susun tuh dia bentuknya pola segitiga. Misalnya nih kayak begini, 1, terus habis itu 3, terus habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Ini namanya pola bilangan segitiga. Nah, angkanya itu 1, 3, 6 gitu. Nah, kalau untuk rumusnya itu dia bervariasi teman-teman. Bentar, rumusnya itu, mmm, nah, untuk rumusnya ini ya, kalau dia pola bilangan segitiga, itu rumusnya adalah UN sama dengan 1/2 kali N, terus dalam kurung N tambah 1, gitu. Untuk rumus pola bilangan segitiga, gitu. Yang umum ini 3 ini sih, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, sama pola bilangan segitiga. Nah, oh, ada juga pola bilangan persegi, teman-teman. Ada juga pola bilangan persegi. Atau biasa kita bilangnya adalah pola bilangan kuadrat, ya. Kenapa? Karena di sini ya, coba ya aku gambar di sini. Ini persegi pertama ini gitu, anggaplah ini persegi. Terus kalau yang suku keduanya dia begini. Nah, suku ketiganya dia begini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan 1, 4, 9. Rumusnya itu adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nah, makanya aku bilang dia termasuk juga biasa disebut pola bilangan
kuadrat karena dia ini berasal dari bilangan kuadrat, teman-teman, gitu kan. Rumusnya karena UN sama dengan N pangkat 2, gitu. Nah, sampai sini untuk konsep dasar pola bilangan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak kira-kira, teman-teman? Aman ya? Oke. Kita lanjut lagi nih. Nah, ini untuk dasar konsep bilangan ya. Selanjutnya ada materi tentang pola bilangan. Tadi aku bilang ada juga tentang barisan dan deret. Nah, untuk barisan dan deret, teman-teman, dia dibagi lagi jadi 2. Ada aritmatika, ada juga geometri. Nah, ini materinya tuh paling sering keluar banget ya, baik barisan dan aritmatika ataupun barisan dan deret geometri. Kalau materi basic yang ini yang sebelumnya, ini tuh lebih keluar mungkin ke ke penilaian umum ya. Dia lebih keluar ke situ gitu karena dia basic banget. Tapi kalau untuk seukuran PK dan PM gitu ya, dia lebih seringnya adalah barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Nah, pertama kita ke barisan dan deret aritmatika. Nah, tapi sebelumnya apa sih barisan dan deret itu gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang barisan, dia itu barisan dan deret aritmatika ya. Pertama kita aritmatika dulu deh. Aritmatika itu ya, dia antara suatu bilangan ke bilangan lain itu dia ditambah ya. Dia tuh kayak ditambah gitu. Atau bisa juga selisih gitu ya. Nah, ya kan? Karena kan dia bisa ditambah dengan bilangan positif atau juga ditambah dengan bilangan negatif. Makanya bisa ditambah atau juga selisih gitu. Nah, dia ini sebutnya ya ini ya, kita lihat ya. Antara satu bilangan ke bilangan lain ini ada yang namanya B. B ini artinya beda gitu. Beda kayak polanya gitu. Dan dia tuh beraturan, teman-teman gitu. Contoh baris dan deret aritmatika tuh gimana ya? Contohnya misalnya ada angka 3, terus 7, 11, 15. Nah, ini gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Kenapa? Karena di sini kita lihat, di sini tuh ya, 3 ke 7 itu dia bertambah 4 ya teman-teman ya, berarti plus 4. 7 ke 11 dia juga bertambah 4. 11 ke 15 dia juga bertambah 4. Gitu. Jadi makanya dia ini disebutnya barisan aritmatika. Nah, kalau deret gimana? Kalau deret itu dia tuh apa ya, kayak penjumlahan dari bilangan barisan ini. Jadi deret ini kita sebutnya adalah kayak 3 plus 7 plus 11 plus 15 gitu, teman-teman. Nah, untuk mencari deret untuk barisan dan deret untuk konsep awal ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Sebelum aku lanjut ke rumus-rumusnya. Oke, aman ya, teman-teman. Nah, ini aku lanjut ya. Ada namanya rumus beda. Beda itu apa sih? Beda itu apa ya? Dia tuh kayak ya cari polanya gitu loh. Pola antar bilangannya gitu. Nah, dia tuh rumusnya adalah maksudnya di sini B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Maksudnya adalah jadi misalnya ini bilangan misalnya ya B sama dengan misalnya suku kedua gitu ya. Suku kedua dikurang U2 dikurang 1. Berarti untuk mencari bedanya berarti U2 dikurang U1 gitu. Kalau misalkan U3 ya udah berarti U3 dikurang U2 itu bedanya. Nah, terus rumus umum yang sering kita gunakan untuk baris dan deret aritmatika ini adalah UN ya. UN sama dengan ya maksudnya suku ke ini sama dengan A
A itu artinya adalah suku pertama, teman-teman. Suku pertama. Sedangkan kalau yang B ini tadi apa? Dia beda gitu ya. Kalau di aritmatika dia sebutnya beda. Nah, rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Gitu. Jadi rumusnya itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Gitu. Nah, kemudian ada juga SN. Nah, SN ini artinya jumlah ya. Jumlah barisan itu. Atau bisa kita sebut deret gitu ya. Nah, SN ini untuk deret aritmatika ini ada 2 rumus teman-teman. Nah, ada yang atas ini itu N/2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B. Terus yang bawah ini SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Nah, kapan kita pakai yang atas? Kalau yang diketahui di soal, ya, diketahui di soal itu adalah suku pertamanya atau bedanya. Nah, atau bedanya. Nah, kapan kita pakai yang bawah? Kalau kita pakai yang bawah, itu dia udah diketahui apa suku terakhirnya apa gitu loh. Jadi kalau di soal itu diketahui suku terakhirnya ini gitu loh. Kan berarti kita pakai ini. Karena UN ini artinya suku terakhir. Suku terakhir. Misal ya, misal deretnya itu ada 10 ya. Bisa berarti kan rumusnya S10 sama dengan N-nya itu berarti 10/2 dikali A ditambah U10. Gitu, teman-teman. Jadi ini ya untuk penjelasan rumus-rumus barisan dan deret aritmatika. Nah, sampai sini dulu sebelum aku ke contoh, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Sebelum kita ke contoh-contoh. Ada Kak. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini misalnya aku punya angka berapa ya? Barisan 5, 11, 17, 23, 29. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini itu kita cari pertama ya, kita tentukan aku buat pertanyaan B-nya berapa. Terus habis itu yang kedua tentukan suku ke-7 misalnya. Nah, yang ketiga misalnya jumlah deret 10 bilangan pertama. Nah, biasanya tuh tipe-tipe soalnya itu kayak begini teman-teman biasanya. 10 bilangan pertama. Nah, ini ada 3 soal ya, yaitu yang pertama kita tentukan B-nya. Nah, berarti di sini B-nya berapa teman-teman? Kira-kira. Nah, cara cepatnya kita tinggal lihat polanya ya teman-teman ya. 5 ke 11 itu berapa? Plus 6 ya. Terus 11 ke 17 juga plus 6. 17 ke 6 17 ke 23 juga plus 6. 23 ke 29 juga plus 6. Berarti untuk yang pertama ini polanya berapa? Bedanya berapa? Sorry. Bedanya atau B-nya itu adalah 6. Gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, tentukan suku ke-7. Nah, kalau tentukan suku ke-7 berarti gimana tuh teman-teman? Berarti rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Gitu kan? Nah, berarti U10 berarti gimana? U10 sama dengan, U7 yang sorry. U7 sama dengan, A-nya yang mana teman-teman? A itu suku pertama. Berarti yang mana kira-kira? Yang ini ya, 5. Ini adalah A gitu ya. Berarti U7 adalah 5 ditambah
N kurang 1. N-nya kan 7 ya. 7 dikurang 1 dikali bedanya tadi ketemu dari yang pertama adalah 6. Berarti U7 sama dengan 7 kurang 1. Nah, jadi kalau ada tanda kurung ya, dia yang dikurung dulu yang dikerjain. Jadi 7 kurang 1, 6. Berarti 5 tambah 6 dikali 6. Berarti U7-nya adalah 5 ditambah 6 kali 6, 36. Berarti U7-nya adalah 41. Gitu. Jadi untuk yang kedua dia seperti ini. Nah, kalau yang ketiga gimana? Nah, ketiga gimana? Yang ketiga ini dia deret. Berarti jumlah ya. Berarti ini yang ditanya adalah apa teman-teman? SN. Nah, SN kan tadi ada 2 rumus teman-teman. Nah, berarti kita pakai rumus yang mana nih untuk mengerjakan SN ini kira-kira? Nah, ada 2 nih. Ada yang atas sama yang bawah. Di sini kita lihat apa sih yang diketahui di sini yang bisa kita pakai. Di sini yang diketahui itu dia cuman apa? A sama B ya kan? Berarti kita pakai rumus yang ini teman-teman ya. Yang N/2 2A ditambah N kurang 1 dikali B gitu. Jadi makanya kita pakai rumus yang atas gitu. Nah, berarti kita tinggal kerjain aja ya. Berarti jadinya karena yang ditanya 10 bilangan pertama, berarti S10 gitu ya. S10 sama dengan 10/2 dikali 2 dikali A-nya itu 5 ya. Berarti 2 dikali 5 ditambah N kurang 1. Berarti 10 kurang 1 dikali bedanya adalah 6. Gitu. Berarti S10 sama dengan 10 bagi 2, 5. 2 dikali 5, 10. Ya. Ditambah 10 kurang 1, 9. 9 dikali 6 langsung aja ya. Berarti 54. Nah, berarti berapa? Berarti S10-nya adalah 5 dikali 10 tambah 54. Berarti dia 64 ya. Ya, S10 adalah 5 kali 64. Maka S10-nya berapa nih teman-teman? Berarti dia S10-nya adalah 5 dikali 64. Berarti 320 ya teman-teman ya, benar nggak? Ya benar. 320. Tuh, jadi itu ya. Jadi untuk bentuk soal aritmatika tuh kurang lebih kayak begini teman-teman. Ya. Tapi ada juga yang bervariasi kayak apa ya? Kayak diketahui suku kesekian segini, suku kesekian gini. Nanti kita bakal bahas di next-nextnya. Untuk barisan dadar aritmatika, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman sebelum aku lanjutkan ke bagian geometri? Oke, aman ya teman-teman? Nah, aku lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Nah, jadi ada pembedanya ya antara aritmatika dan geometri. Kalau aritmatika tadi itu dia yang penjumlahan ya, atau dia selisih. Kalau geometri antara barisan ya, antara bilangan ini, dia itu caranya adalah kita perkalian gitu loh teman-teman. Nah, perkalian tuh mesti gimana? Maksudnya tuh gini, dia tuh misal ya, ada bilangan kayak 2, 4, 8, 16 gitu ya. Nah, geometri itu adalah dia perkalian. Jadi kayak gini teman-teman, 2 ini 2 ke 4 kan dikali 2 kan. Terus 4 ke 8 dia dikali 2 juga. 8 ke 2 ke 8 ke 16 dia juga dikali 2 gitu. Jadi dia perkalian. Dan perkalian ini kalau tadi di aritmatika dia sebutnya beda. Kalau yang ini polanya kita sebutnya sebagai rasio atau R. Berarti ini itu disebutnya R.
Dan R itu teman-teman bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Nah, kapan dia kurang dari 1? Misalnya kayak gini teman-teman. Misalnya ada 6, terus 3, terus 1,5 kayak gini misalnya teman-teman. Nah, ini itu R-nya kurang dari 1. Kenapa? Karena ini 6/3 itu kan dibagi 2 ya. Nah, atau kita bisa bilangnya 6/3 ini dikali 1/2 gitu. Terus 3/1,5 ini juga dikali 1/2. Nah, makanya ini disebutnya dia R-nya itu kurang dari 1 gitu. Kalau yang atas ini R-nya lebih dari 1 gitu, teman-teman. Itu ya. Jadi pembedanya di situ. Nah, untuk rumus-rumusnya ada apa aja sih? Ada yang pertama pastinya rumus barisan. Di mana rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 gitu. Jadi rumusnya ini. Di mana A ini sama kayak di aritmatika ya, teman-teman. Dia itu adalah suku pertama. Suku pertama. Kalau yang R ini tadi apa? R ini tadi namanya rasio. Gitu, teman-teman. Nah, terus ada juga rumus-rumus dari deret geometri. Tadi deret apa? Deret itu adalah jumlahnya gitu ya. Jumlah barisan itu gitu. Nah, rumusnya ada 2, teman-teman. Ada 2 kondisi. Yang pertama, itu kalau rasionya lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, maka rumus SN-nya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Tapi kalau misalnya rasionya atau R-nya kurang dari 1, maka rumus SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi supaya cepat mengingat ya teman-teman, jadi kita lihat aja, kalau dia R-nya lebih dari 1, maka R-nya ini posisinya di depan, gitu ya. Gitu. Tapi kalau R-nya kurang dari 1, maka R-nya ini posisinya di belakang. Gitu aja cara ngingatnya, teman-teman. Nah, itu ya untuk rumus-rumus nih barisan dan deret geometri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira, teman-teman? Aman ya? Nah, mungkin supaya lebih kebayang lagi, kita coba ke contoh soalnya dulu ya, teman-teman. Misalnya contohnya aku bikin dulu ya. Mungkin berapa ya? 2781. Nah, nih. Udah selesai. Yang pertama, tentukan nilai R. Nilai R. Yang kedua, tentukan suku kelima. Terus yang ketiga, itu jumlah 5 bilangan pertama. Nah, ini aja. Nah, pertama, kita tentukan nilai R-nya. Nah, berarti nilai R-nya berapa ya, teman-teman? Di sini kan 3/9 itu berarti dikali 3, gitu ya. Nah, 3. Wah, pada bilang 3. Benar ya, teman-teman? Karena kan 3/9 berarti 3 dikali 3. 9/27 dia juga dikali 3. 27/81 dia juga dikali 3. Gitu. Nah, berarti untuk yang pertama ini terjawab ya. Dia nilainya adalah 3. Oke. Sekarang yang kedua. Kita mencari tentukan suku kelima. Berarti U5 ya. Rumusnya tadi apa? A dikali R pangkat 5 dikurang 1. Berarti U5-nya berapa, teman-teman? A dikali 5 kurang 1. Berarti R pangkat 4. Nah, sekarang A-nya berapa? A-nya itu adalah suku pertama. Nah, A-nya itu berarti berapa? 3 ya.
A-nya itu berarti 3. Berarti U5 sama dengan 3 dikali R pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4. Ya, berarti jadinya adalah berapa? U kelimanya 3 dikali 3 pangkat 4. Berarti hasilnya adalah 243 ya, teman-teman. Enggak. 243. Gitu. Kan yang ditanya adalah suku 5. Gitu. Oh, mungkin kamu apa, Aurelia mungkin ini suku ke-6 ya. Kalau suku ke-6 iya 729. Nah, ini untuk U5-nya. Sekarang kita yang ketiga ya, jumlah 5 bilangan pertama. Nah, teman-teman kalau dia rasionya 3, berarti kita pakai yang mana? Ya, coba kita move dulu. Nah, kita pakai yang atas atau yang bawah rumusnya. Kalau dia R-nya sama dengan 3, kayak di soal. Nah, yang atas ya, betul. Dia pakainya yang atas. Jadi ingat ya, kalau R-nya lebih dari 1, berarti R-nya di depan. Nah, berarti kan jadinya S5 sama dengan A, SN dulu deh, aku tulis dulu rumusnya deh. A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Berarti S5 sama dengan A-nya itu 3 ya. 3 dikali 3 pangkat N. Berarti suku 5. 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Berarti hasilnya S5 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 5 itu 243. 243 dikurang 1 berarti 242 ya. Berarti 243 aku tulis dulu deh, kurang 1 per 3 kurang 1 2. Terus S5 adalah 3 dikali 243 kurang 1 242 ya. 242 per 2. Nah, ini kayaknya bisa kita sederhanakan ya. 3 kali 242 per 2. Ini 242 bisa kita coret sama 2 ya. Berarti berapa? Berarti 121 ya. 4, ya, 121. Nah, terus berarti jawabannya S5 adalah 363. Gitu. Jadi, gini ya caranya teman-teman ya, kalau mau mengerjakan soal barisan dan deret geometri. Nah, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut ke deret geometri tahingga. Aman. Oke, aman ya teman-teman. Nah, oke. Jadi, itu tadi ya untuk barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Selanjutnya itu juga ada istilah geometri deret, geometri tahingga, teman-teman. Nah, untuk deret dan geometri tahingga ini maksudnya pasti jadi ada suatu angka, itu nggak berujung gitu. Misalnya ya, misalnya apa ya? Misalnya, misalnya satu per bukan. Misalnya ya, yang nggak berujung tuh misalnya gini. Misalnya kalau ada suatu bilangan yang begini, misal 5, 10, 20, 40, terus ditulis itu kayak gini, terhingga gitu. Itu biasanya ada titik-titik begini. Itu biasanya disebut deret geometri tahingga. Jadi dia nggak ada habisnya gitu. Nah, yang ditanya adalah jumlah deret tersebut gitu. Jadi itu dia nggak bilang to the point jumlah 10 deret tersebut gitu loh. Tapi yang dia tanyakan adalah jumlah deret tersebut. Kayak gitu biasanya teman-teman. Nah, misalnya kalau ini kan S tak hingga ya, berarti rumusnya dia pakai A dalam kurung 1 A per 1 kurang R. Jadi ini untuk rasionya baik dia itu kurang dari 1 atau lebih dari 1, dia rumusnya tetap kayak gini teman-teman. Nah, berarti S tak terhingganya adalah untuk soal ini misalnya A-nya 5. Terus 1 dikurang R. R-nya berapa? R-nya ini adalah berapa? 2 ya? Bentar. Kayaknya aku salah soal deh. Bentar.
Mana ya soalnya? Hmm, Deret geometri Tahingga. Nah, ini. Hmm. hmm. Bentar. Kayaknya aku salah. Jadi, wait ya. Aku sulit. Hmm. Hmm. Itu sih. Misalnya ya, contohnya untuk deret geometri Tahingga, bentar. Mana ya contoh sama? Hmm. Nah, ini. Misal ya, dia tuh tak terhingga. Itu tak terhingga ke belakang, teman-teman. Sorry. Jadi tuh deret geometri itu biasanya tuh dia mengecil. Kayak gini, misalnya ya, 12, 6, 3, itu kan bisa 1,5 gitu ya. Terus lanjut lagi. Pokoknya dia mengecil gitu. Dan dia nggak berhingga gitu. Nah, kita bisa pakai rumus ini ya. Dan geometri tak hingga tuh misalnya S tak hingga sama dengan A 1 dikurang R gitu. Jadi, sorry ya, jadi geometri tak hingga itu dia biasanya dari yang besar ke kecil gitu. Nah, sehingga kalau kita pakai rumus S tak hingga itu adalah berapa teman-teman? 12 ke 6 itu berapa? Dikali 1/2 ya? Ya enggak? Terus 6 ke 3 itu juga dikali 1/2 gitu kan. Berarti R-nya berapa teman-teman? R-nya di sini berarti adalah 1/2. Nah, berarti di sini A-nya 12. 12 per 1 dikurang 1/2. 1/2 ini sama aja 0,5 ya teman-teman ya. Atau bisa juga sama aja 0,5. Nah, berarti S tahingganya adalah 12 dikurang per 1 dikurang 0,5 itu 0,5 ya. Nah, berarti S tahingganya, deret tahingganya adalah berapa? 12 dibagi 0,5. Berarti dia hasilnya adalah 24. Gitu. Ya. Berarti jawabannya adalah 24 untuk deret gini. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk deret tahingga ya. Deret geometri tahingga. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira teman-teman? Kalau ada yang masih bingung sama deret geometri tahingga ini, atau sudah aman ya? Aman ya? Nah, mungkin kita lanjut ke... Nah, kita ke latihan soal dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah, ini juga termasuk materi barisan dan deret. Dan biasanya di kuantitatif, nah kadang ada bentuk soal seperti ini. Jadi sebenarnya ini tuh barisan dan deret ya, pola bilangan, tapi dia itu bentuknya kayak gini, bikin pusing gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba terjemahin dulu ya maksudnya. Nah, di sini dia bilang, didefinisikan Fn sama dengan 2 Fn kurang 1 dikurang Fn dikurang 2 untuk bilangan bulat N dan N lebih dari sama dengan 3. Jadi diketahui F1-nya itu dia 1 dan F2 adalah 3. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Nah, jadi kita mungkin tulis dulu ya. Fn sama dengan berapa tadi? 2 Fn kurang 1 2, oh ya benar, 2 Fn dikurang 1 dikurang Fn dikurang 2 itu ya. Nah, terus di sini lagi dia dibilangnya adalah N-nya lebih dari sama dengan 3. Nah kan, N-nya lebih dari atau sama dengan 3. Berarti
N-nya itu bisa kita masukkan angka berapa? Angka 3 ya, karena kan lebih dari atau sama dengan 3. Berarti bisa kita masukkan N sama dengan 3 gitu. Di mana tadi di soal diketahui F1-nya itu nilainya 1, F2-nya itu nilainya 3. Nah, jadi N-nya kita masukin dulu ke sini. Berarti F3 nilainya adalah 2 dikali F3 dikurang 1 ya, dikurang F3 dikurang 2. Berarti F3-nya berapa teman-teman? Nah, 2, F3 kurang 1 itu berarti 2 ya, berarti F2 dikurang F3 kurang 2 itu adalah 1. Nah, karena di sini dapat F3 itu adalah 2 dikali F2 dikurang F1 ya. Di sini kita pakailah soal ini. Di mana F2 di sini nilainya 3 ya, berarti kita bisa ganti F2-nya ini F adalah 3. Terus F1-nya ini adalah 1 gitu. Berarti F3 sama dengan 6 ya, 6 dikurang 1. Berarti F3 adalah 5. Gitu. Jadi F3-nya adalah 5. Tuh. Nah, udah dapat nih F3 adalah 5. Nah, terus berarti kalau udah dapat bentuknya F3 ada 5. Nah, kita langsung ke soal. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Nah, F5 sama dengan 9. Benar nggak kira-kira? F5 sama dengan 9. Nah, kita coba ya. F5 sama dengan 9. Kita coba ke F5. Oh, gini teman-teman. Kita lihat ya. Sebenarnya gini. Di sini kan kita dapat clue teman-teman di awal. Di sini F1-nya 1. Terus kalau dia F-nya 2, berarti dia ada 3. Kalau di F3 ada 5. Berarti kalau kita membentuk pola bilangan, jadi gimana? 1, 3, 5. Nah, berarti ini disebut pola bilangan apa teman-teman? Yang di awal banget. Dia terdiri dari angka ganjil ya. Ganjil. Berarti dia ini apa teman-teman? Berarti dia ini adalah pola bilangan ganjil. Gitu teman-teman. Kenapa bisa? Karena ya tadi F1-nya 1, F2-nya bernilai 3. Terus F-nya ketika 3 sama dengan 5. Berarti dia terbentuk pola bilangan ganjil. Di mana pola bilangan ganjil rumusnya apa? UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, yang ditanyakan F5 ya, berarti langsung aja. Karena yang ditanya F5, maka kita bisa pakai rumus ini. Berarti 2 dikali 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 10 kurang 1. Hasilnya adalah 9. Gitu. Jadi untuk pilihan pertama, dia bernilai benar. Gitu. Nah, mungkin untuk pernyataan pertama ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Aman atau masih bingung? Ini untuk pernyataan pertama. Nah, kita lanjut ya. Coba ya. Nah, untuk pernyataan kedua itu yang gini ya, ini tuh maksudnya adalah jumlah ya. Sigma itu jumlah. Dimana I1-nya adalah 1. Berarti jumlah 5 suku pertama sama dengan 25. Gitu. Benar nggak? Berarti ini kita pakai rumus apa? Rumus SN. Gitu. Nah, ini dia bisa pakai rumus SN aritmatika. Nah, kalau rumus SN aritmatika berarti gimana? Dia kan diketahui ya, suku pertamanya kan ini ya. Kan berarti jadinya untuk yang kedua itu adalah A itu kan diketahui 1, ya kan? Bedanya kita udah tahu 2. Nah, berarti kita bisa enggak. Bentar. Ini kita bisa pakai cara cepatnya. Kan ditanya 5 suku pertama ya. Nah, berarti di sini kan udah diketahui nih teman-teman. F5 itu adalah 9. Berarti ini bisa kita sebut sebagai UN ya. Untuk menjawab pertanyaan kedua, ya kan? Nah, berarti SN kita bisa pakai rumus apa? N per 2
A ditambah UN. Gitu. Nah, berarti S5 berapa? 5/2 dalam kurung A-nya itu 1, UN-nya itu 9. Nah, berarti kita bisa dapat S5 adalah 5/2 dikali 1 tambah 9, 10. Terus coret sama 2, jadinya 5. Berarti S5 adalah 25. Itu. Nah, ini yang kedua pernyataannya benar ya. Karena dia bilang sama dengan 25. Ini juga benar berarti. Tuh. Nah, untuk pernyataan kedua ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Aman ya? Oke. Nah, terus yang ketiga, tidak ada FK yang habis dibagi 2 untuk semua K. Nah, ini maksudnya tuh kayak, misalnya K itu suatu bilangan ya. Misalnya K itu suatu bilangan apapun gitu ya. Bilangan apapun. Ya kan? Nah, betul. Suatu bilangan apapun gitu. Nah, suatu bilangan di barisan tersebut. Nah, di sini kan tadi apa? Dia pola bilangannya ganjil ya. Kalau ganjil berarti dia bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa ya, teman-teman. Nah, bilangan karena kan dia ganjil, maka dia tidak habis dibagi 2. Berarti ini pernyataan 3 juga benar, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang next ke pernyataan keempat. Kalau pernyataan keempat ini selalu habis dibagi 4 untuk sembarang bilangan asli dengan P lebih dari sama dengan 3. Nah, berarti kalau P-nya lebih dari sama dengan 3, anggap P-nya itu adalah 3 ya. Misalnya F-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 3. Berarti kita bisa dapat ya F3 ya nggak sih, F3 dikurang F3 dikurang 2 sama dengan, apakah dia selalu habis dibagi 4? Berarti kan dia nah, dimana F3 itu ya, FP itu bentar ya. Dia kan FP itu kan dia bilangan ganjil ya, teman-teman. Iya nggak sih? Karena kan Fn itu kan tadi bilangan ganjil ya. Berarti FP kita bisa masukin rumusnya apa? Karena dia bilangan ganjil, kan UN itu kan 2N kurang 1, ya kan? Dimana dia Fn ini ganti jadi FP, ya kan? Berarti kita bisa tulis apa? 2P dikurang 1, gitu ya. Berarti 2P dikurang 1, gitu. Untuk FP. Sekarang kalau FP kurang 2, berarti dia sama dengan 2 dikali P-nya kita ganti jadi P dikurang 2. Nah, kurang 1. Jadi sama dengan 2 2P 2 dikali min 2 berarti min 4 kurang 1. Berarti FP kurang 2 adalah FP kurang 2 adalah 2P dikurang 5. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih kan, kita masukin ke angka ini. FP itu 2P kurang 1. Berarti 2P kurang 1 ya, dikurang FP kurang 2 itu adalah 2P kurang 5. 2P dikurang 5. Sama dengan, ini kan habis ya. 1 dikurang 5 berapa? Enggak dong, ini 2P kurang 5. Nah, 2P dikurang 2P min 1 dikurang min 5. Berarti kan sama aja min 1 dikurang min 5. Berarti min 1 plus 5 ya. Berarti min 1 plus 5. Hasilnya adalah 4. Nah, karena dia ini 4 ya, menghasilkan nilai 4 gitu.
Nah, kalau pakai rumus langsung tanpa dia pakai masukin P sama dengan 3, itu dia dapat nilai 4 dan pasti selalu habis dibagi 4 gitu. Coba kalau 3-nya kita masukin ke sini gitu ya, tetap ya. Karena kan P sama dengan 3 berarti kan 3 kali 2 6. 2 kali 3 kurang 1 dikurang 2 dikali 3 kurang 5 gitu misalnya. 3 kali 2 6, 6 kurang 1 5 gitu kan. 2 kali 3 6, 6 kurang 5 1. Nah, 1. Dia hasilnya adalah 4. Jadi bilangan apapun itu dia tetap menghasilkan 4 dan selalu habis dibagi 4. Jadi pernyataan 4 ini juga bernilai benar. Itu teman-teman. Nah, gimana untuk pernyataan keempat? Berarti jawabannya adalah ada berapa bilangan yang memenuhi yang bernilai benar? Ada 4. Jawabannya adalah ada 4. Gitu jawabannya. Nah, ini untuk soal pola bilangan biasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut. Sebelum kita lanjut lagi ke latihan soal berikutnya. Aman? Aman. Oke. Jadi kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya, teman-teman ya. Nah, boleh lewat kolom chat. Nah, sekarang next ke geometri. Nah, ini juga salah satu tipe soal kuantitatif ya, teman-teman. Misalnya diberikan barisan geometri ya, yaitu A 12, B 48 dengan A sama B-nya lebih besar dari 0. Oke. Nah, berdasarkan berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, berapa? Nah, jadi di sini ya kita tentuin dulu ya yang dicarikan A sama B, ya kan? Nah, ini barisan geometri. Berarti untuk mencari barisan geometri rumusnya gimana, teman-teman? Berarti UN sama dengan 2 A dikali R pangkat N kurang 1. Gitu ya, untuk rumus barisan dan deret, barisan geometri. Nah, sekarang A-nya itu kan suku pertama. Nah, di sini A-nya itu nilainya A gitu ya. Jadi kita nggak tahu nilai A-nya berapa. Jadi nggak apa-apa tetap kita tulis. Jadi tipsnya adalah di sini itu yang diketahui kan ini suku kedua ya, ini U2-nya. Dan juga yang ketahui suku keempatnya. Ya udah kita pakai yang sudah diketahui dulu. Berarti U2 sama dengan A-nya itu adalah karena di sini nilainya A gitu ya, berarti belum diketahui, berarti tulis lagi A. R-nya kita juga nggak tahu teman-teman, ya kan? Karena antara bilang ini ada miss gitu kan. Jadi R pangkat 2 kurang 1. Sehingga kita dapat U2 itu rumusnya adalah A dikali R. Ya kan? Karena kan R pangkat 1. Next, kita ke U4. U4 itu adalah A dikali R pangkat 4 kurang 1. Berarti U4-nya adalah A dikali R 4 kurang 1, 3. Gitu. Jadi dapat nih ada U2 sama U4 gitu ya. Nah, kalau di aritmatika itu kan dia caranya adalah kalau ada dua suku begini, dia tuh diselisihkan, dieliminasi. Kalau di geometri kita lakukan pembagian. Jadi karena udah dapet nih U2 sama U4, kita dapat rumusnya ini, berarti kita bisa tulis U2 banding U4 ya, sama dengan U2-nya itu kan A dikali R per A dikali R pangkat 3 gitu. Dimana U2-nya berapa teman-teman? 12. U4-nya berapa? U4-nya dia 48 gitu ya. Sama dengan A dikali R per A dikali R pangkat 3. Dimana ini A-nya karena dia sama kita coret ya. Coret. Nah, terus R sama R pangkat 3 ini coret ya. Jadi sisa pangkat 2. 12 sama 48 ini bisa kita sederhanakan jadi berapa? Ini sisa 1, nih dapat 4.
Sehingga kita dapat 1/4 sama dengan 1/R pangkat 2. Gitu kan. Baru kita deh kali silang. Jadi kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti R pangkat 2 sama dengan 4. Berarti R-nya adalah akar 4. Berarti kita dapat R-nya adalah 2. Gitu, teman-teman. Berarti kita dapat rasionya adalah 2. Oke, berarti kita udah dapat nih rasionya 2. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa dapat untuk suku pertamanya, teman-teman. Ya kan? Suku ketiganya dulu deh. Sekarang kita cari U3-nya. Berarti dari R ini kita dapat U3. U3? Enggak. Kita cari dulu A-nya gitu ya. Karena U2-nya 12 dan R-nya itu 2, berarti A-nya berapa, teman-teman? Nah, berarti kan ini bisa pakai logika ya. Berarti 12 dibagi 2 gitu kan. 12, ya 12 dibagi 2, ya kan? Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya, karena dia rasionya 2, sedangkan U2-nya itu adalah 12, berarti U1-nya berapa? Berarti A-nya adalah 12 dibagi 2. Berarti adalah 6. Berarti kita dapat A-nya adalah 6. Gitu. Terus habis itu udah dapat nih A-nya sama dengan 6. Ya kan? Nah, di sini udah dapat nih A-nya adalah bilangan prima. Benar nggak dia 6 ini merupakan bilangan prima? 6 itu bukan bilangan prima ya, teman-teman ya. Karena 6 itu bisa dibagi bilangan lainnya gitu ya. Makanya 6 ini bukan bilangan prima. Bil prima. Jadi dia salah gitu ya. Sekarang untuk yang kedua, tidak ada suku yang habis dibagi 8. Ini juga salah ya, teman-teman. Karena 48 itu bisa dibagi 8 kan, teman-teman? Karena kan 48 dibagi 8, ya. 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6, gitu kan? Habis dong dibagi 8, makanya yang kedua ini juga salah. Sekarang yang ketiga, A tambah B adalah bilangan ganjil. Nah, kita cari suku ketiga ya. Suku ketiganya itu, tadi kan berarti A dikali R pangkat 3 dikurang 1, gitu ya. Berarti A-nya tuh tadi 6, dikali R-nya tuh 2, 3 kurang 1 berarti 2. Berarti 2 pangkat 2. Berarti U3 adalah 6 dikali 4. Berarti U3 adalah 24. Nah, terus dibilang A tambah B. Ya kan? Ini kan 24 atau sama dengan B-nya ya. Kan kalau di soal berarti 6 ditambah 24. Berarti hasilnya adalah 30. Nah, 30 ini dia bilangan apa? Ganjil atau genap? 30 ini dia bilangan genap ya, teman-teman. Berarti untuk pernyataan ketiga, dia nilainya salah ya. Berarti dia bilangan genap. Berarti untuk pernyataan ketiga, dia juga salah. Lagi, sekarang pernyataan keempat, rasio barisan adalah 2. Nah, ini benar. Karena tadi kita cari di awal dia rasionya adalah 2. Gitu. Sehingga jawaban yang benar, ya, dia yang benar adalah hanya 1. Hanya 1. Itu, teman-teman. Nah, ini untuk latihan soal barisan dan geometri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke soal terakhir untuk barisan dan deret. Aman ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir, yaitu ini, teman-teman. Suatu barisan aritmatika terdiri dari 10 suku dengan suku terakhir adalah 62. Dan jumlah suku tersebut ada 350. Suku pertama barisan tersebut adalah apa? Nah, ini kan
kita terus dulu diketahuinya deh. Jadi ada 10 suku. Suku terakhir adalah dalam 2. Berarti ini UN-nya ya. UN-nya. Dan jumlah 10 suku tersebut adalah UN-nya atau U10 ya. Adalah 350. Berarti SN-nya ini ya. Atau S10-nya. Nah, teman-teman, ini kan dia yang diketahui adalah deretnya ya, jumlahnya 350. Ada juga diketahui UN atau U10-nya ya, suku terakhirnya dalam 2. Yang ditanya adalah suku pertama. Nah, berarti dia pakai rumus apa tuh? Kita pakai rumus yang ini teman-teman. SN sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Gitu. Kenapa? Karena kita udah tahu SN-nya berapa. Kita juga tahu suku terakhirnya berapa. Yang kita mau tahu adalah si suku pertamanya atau si A-nya. Maka kita pakai rumus ini. Gitu ya. Berarti S10-nya berapa? S10. Kita tulis dulu ya. S10 sama dengan 10/2 dalam kurung A ditambah U10. Dimana S10 ini dapatnya tadi berapa di soal 350 sama dengan 10/2 itu 5 ya. Terus A ditambah U10. U10-nya itu adalah 62. Itu. Berarti 350 sama dengan ini tinggal kali masuk ke dalam aja ya. 5 dikali A, 5A. Terus 5 dikali 62. Berarti berapa tuh? 10, 5 kali 6, 30, 31 ya. 310 ya kan? Berarti kita bisa tulis ya 5A sama dengan 350 dikurang 310. 5A sama dengan 350 dikurang 310 berapa? 40 ya? Berarti nilai A-nya sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berarti kita bisa tulis nih, jadi suku pertama adalah 8. Itu ya. Jadi ini salah satu tipe soal aritmatika tuh kayak gini. Gitu. Oke, ini untuk soal terakhir untuk baris dan deret aritmatika. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita move ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan. Aman ya? Kalau ada yang mau ditanya dulu. Oke, aman ya teman-teman? Nah, kita lanjut lagi coba. Nah, oh ya, kalian mau istirahat dulu 5 menit atau mau lanjut aja? Ya, tapi masih lumayan sih, ada perbandingan dan juga ada eksponen. Semoga cukup ya waktunya. Gimana? Kalian mau istirahat dulu 5 menit, mau kayak refresh otak dulu, atau mau kita lanjut aja nih? Mana? Coba. Mau lanjut? Atau mau istirahat dulu? Lanjut, oke. Jadi Suci bilang lanjut. Jadi sepakat kita lanjut ya. Nah, oke bentar. Aku kayaknya perlu apa ya? Sepertinya aku perlu sesuatu. Oh, enggak. Ini cantik. Nah, kita lanjut aja deh ke materi perbandingan. Ini materi perbandingan gampang kok teman-teman, nggak sepanjang yang tadi ya. Jadi intinya di sini perbandingan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada senilai, yang kedua ada berbalik nilai, dan juga ada perbandingan bertingkat. Nah, yang pertama ada perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai ini ya, perbandingan ketika dari besaran pertama misalnya naik menjadi X kali lipat, maka nilai dari besaran kedua itu juga akan naik menjadi X kali lipat. Jadi berbanding lurus, jadi sama gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya kayak apa ya? Contoh dia ini lebih ke soal ini ya, PM ya biasa ya.
contoh soal itu gimana? Misalnya kalau mau buat kue, dia butuh waktunya berapa gitu kan. Karena kan kalau buat kue, makin banyak kuenya yang dibuat, makin juga perlu banyak waktu juga yang dibutuhkan gitu. Jadi, ya perbandingan senilai itu kayak gitu. Nah, untuk rumusnya itu bisa kayak begini teman-teman. Ini di mana A1B1, A2B2 ini maksudnya ini adalah bilangan besaran pertama, itu A-nya, besaran kedua itu B-nya. Jadi, kita bisa pakai A1/A2 sama dengan B1/B2. Jadi, bisa satu besaran yang sama ini, satu angka yang sama ini, satu konteks yang sama dengan yang kedua ini. Atau bisa juga kayak gini, gitu. Mungkin lebih jelas ya, supaya kebayang, mungkin langsung ke contoh soalnya deh. Nah, kayak gini teman-teman. Ibu Tari membuat 3 loyang kue, membutuhkan waktu 5 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Bu Tari untuk membuat 6 loyang kue? Banyak tipenya ya ternyata. Nah, jadi logikanya gini teman-teman. Ibu Tari mau buat 3 loyang kue, dia butuh waktu 5 jam. Terus kalau dia buat 6 loyang kue, berarti dia waktunya makin membutuhkan waktu lebih banyak atau justru waktunya makin sempit kalau dia bertambah nih loyang kuenya. Ini 3 loyang kue, dia waktunya 5 jam. Terus 6 loyang kue. Dia waktunya berapa jam? Gitu. Ya. Coba. 10 jam. Iya betul, sebenarnya jawaban 10 jam. But ini konteksnya. Jadi, ini tuh berarti 10 jam ya. Berarti kalau jawabannya 10 jam, berarti dia waktunya bertambah gitu kan. Berarti dia membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu kan. Sehingga inilah yang disebut perbandingan senilai. Itu teman-teman. Jadi perbandingan senilai itu adalah kalau ini yang pertama ini dia bertambah, maka yang ini juga bertambah gitu untuk perbandingan senilai. Nah, jadi kita bisa pakai rumus ya. Kita bisa langsung aja anggaplah ini untuk pembesaran pertama ini A1-nya misalnya. Ini A2-nya gitu misalnya. Ini A3-nya B1-nya sorry. Ini B2-nya. Nah, ini tuh maksudnya adalah yang tadi kita bisa pakai rumus salah satu ini. Kita bisa pakai yang ini gitu ya. Kita juga bisa pakai ini. Nah, coba kalau ini kan karena kita udah dapat 3 kue 5 jam, 6 kue X jam. Berarti kita tinggal langsung aja ini teman-teman. Jadi langsung aja 3/6 sama dengan 5/X gitu kan. Berarti tinggal kali silang deh. 3 kali X, 6 kali 5. Berarti 3 kali X, 3X. 6 kali 5, 30. Berarti X-nya adalah 30 dibagi 3. Hasilnya adalah 10 jam. Gitu. Jadi benar ya tadi yang dibilang, siapa tadi namanya? Aurelia 10 jam, betul. Nah, itulah dia konteksnya kalau perbandingan senilai contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa pikir dulu pakai logika dulu ya untuk menentukan ini tuh senilai kah atau berbalik nilai itu kayak gitu. Kayak kalau misalnya ini dia bertambah nggak ya? Atau justru dia berkurang gitu. Mana untuk perbandingan senilai ini sebelum kita lanjutkan ke ke perbandingan berbalik nilai. Aman ya, berarti ini perbandingan senilai. Nah, next-nya itu ada perbandingan berbalik nilai. Nah, dia itu kebalikan dari senilai. Jadi, perbandingan berbalik nilai itu definisinya adalah ketika nilai dari besaran pertama naik menjadi X kali lipat, maka nilai dari besaran kedua juga akan turun menjadi 1/X kali lipat. Jadi, maksudnya cara gampangnya adalah kalau dia ini misalnya ya, besaran pertama misalkan awalnya 4 gitu ya. Kalau dia 4 dia jadi 8 gitu misalnya. Nah, terus kalau misalnya dia bertambah jadi 5, justru di sini dia turun jadi 3 gitu misalnya. Jadi itulah berbalik nilai gitu. Nah, dia bisa pakai rumus kayak gini teman-teman. Jadi A1/A2 sama dengan B2/B1. Jadi yang ininya dibalik gitu.
Kalau yang tadi kan kita lihat ini kan dia langsung aja ya kan, 3/6 sama dengan 5/X gitu kan. Yang satu ini kan dia bersampingan. Tapi kalau dia berbalik nilai, dia dibalik gitu, jadinya 3/6 sama dengan X/5 gitu. Itu dia berbalik nilai. Nah, atau dia juga bisa pakai ini, A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Ini kan didapat dari perkalian silang ini, gitu ya. Ini untuk berbalik nilai. Contoh konteksnya biasanya di PM itu adalah kecepatan tempuh. Nah, contohnya gini. Nah, gini teman-teman. Contohnya untuk berbalik itu gini. Jika perjalanan dari Jakarta ke Bogor dengan kecepatan 50 km per jam membutuhkan waktu 3 jam, maka agar hanya membutuhkan waktu 2 jam saja, berapa kecepatan yang ditempuh? Nah, berarti logikanya gimana? Jadi kalau kecepatannya 50 km, dia butuh waktu 3 jam. Nah, dia ini mau mempersingkat waktunya cuman jadi 2 jam. Kalau kita bawa motor nih teman-teman, ya kan? Kalau dia makin lambat, maka nyampenya lama kan? Tapi kalau misalnya kita bawa motornya tuh cepat, kencang gitu ya, misalkan di 80 gitu ya, berarti kan dia makin cepat sampai. Itu. Jadi dia itulah berbalik nilai teman-teman. Jadi dia ini waktunya berkurang, kalau yang ini kecepatannya bertambah gitu. Jadi itu untuk logika berbalik nilai. Ya, berarti kan X kilometer per jam. Nah, ditanya berapa kecepatannya. Nah, kalau dia senilai, tadi kan dia tinggal langsung aja per ini. Kalau dia berbalik nilai, dia begini teman-teman. Di sini kan anggaplah ini A1-nya, ini A2, ini B1, ini B2. Dia langsung aja 50 per X sama dengan, nah karena dia berbalik nilai, dia jadi dibalik. Ditukar posisinya, 2-nya yang di atas, 3-nya yang di bawah. Gitu. Berarti langsung deh kali silang. Ini kali sini, ini kali ke sini. Jadinya 3 kali 50 hasilnya 150. Sama dengan 2X. Berarti X-nya adalah 150 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 75 km per jam. Jadi jawabannya adalah kecepatannya dia harus bertambah menjadi 75 km per jam untuk menempuh waktu 2 jam saja. Gitu, teman-teman. Itu ya untuk contoh berbalik nilai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sebelum kita lanjutkan lagi ke yang terakhir untuk perbandingan, yaitu perbandingan bertingkat. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut lagi ke yang terakhir nih teman-teman, yaitu perbandingan bertingkat. Nah, untuk kayak tadi aku bilang ya, perbandingan itu dia singkat banget teman-teman. Asalkan kalian kayak tahu konteks soalnya itu seperti apa, insya Allah sih aman gitu ya cara ngerjain soalnya. Nah, ini nih perbandingan bertingkat. Kalau perbandingan bertingkat teman-teman, ya, dia juga bisa disebut perbandingan berantai atau perbandingan majemuk. Perbandingan yang melibatkan 3 besaran atau lebih di mana informasi perbandingan diberikan secara bertahap melalui besaran penghubung, biasanya besaran tengah. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, kalau misalkan ada soal A banding B itu 3/5. Terus B banding C itu misalnya apa ya kira-kira yang bagus? Nah, B banding C misalkan 2/8 gitu misalnya. Nah, ini maksudnya adalah apa? Kita lihat nih, yang sama di sini kan A banding B kan 3/5. B banding C adalah 2/8. Nah, berarti ada yang sama yaitu si B ini kan. Jadi kita bisa tulis begini. A banding B, B banding C gini. Jadi A banding B itu adalah 3/5 ya, misalnya ya. Terus B banding C itu 2/8 gitu. Nah, supaya mereka ini sama ya, supaya kita mau ubah supaya B-nya ini jadi sama. Ya. Supaya sama dia apa ini? Si B-nya ini. Berarti
Yang atas ini kita bisa kali 2 perbandingannya, ya kan. Yang bawah ini kita kali 5, gitu ya. Nah, berarti jadinya 2 dikali 3, 6. Berarti jadinya perbandingan ini jadinya 6:10. Terus yang bawah ini jadinya 5 kali 2, 10 banding 5 kali 8, 40. Nah, sehingga kita bisa dapat nih, A banding B dibanding C, hasilnya adalah 6:10 dibanding 40, gitu. Jadi yang awalnya itu pecahannya berbeda gitu ya, maksudnya kayak A banding B, B banding C, kita bisa gabungkan jadinya A banding B banding C hasilnya ini, 6:10 banding 40, gitu untuk perbandingan bertingkat, teman-teman. Nah, konteksnya itu biasanya dia pakai contohnya tuh kayak uang tabungan gitu lah. Kalau di PM tuh biasanya keluar tuh kayak perbandingan uang gitu, maksudnya uang adik, uang kakak gitu. Itu biasanya konteks perbandingan bertingkat kayak gitu. Nah, kan biar lebih kebayang lagi, coba ya kita latihan soal lagi. Contoh soalnya ini kayak gini. Nah, misalnya uang Sakurina dibanding Rudi adalah 6:5. Terus uang saku Rudi dibanding adiknya itu adalah 8:5. Nah, berapa perbandingan uang saku Rina, Rudi banding adik? Coba. Coba deh, berapa ya kira-kira? Coba aku tulis dulu ya. Jadi Rina banding Rudi, ya uangnya itu adalah 6:5. Terus ya uangnya Rudi dibanding sama adiknya itu adalah berapa? 8 dibanding 5. Nah, jadi berapa nih? Jadi kan ada Rudi ya. Jadi uang Rudi itu dia dibandingkan sama uang Rina dan juga uang Rudi itu dibandingkan sama adiknya. Jadi uang Rudi ini yang bisa kita ubah jadi sama nih antara dua perbandingan ini. Berarti diapain tuh? Dikali berapa? Yang atas kita kali berapa? Yang bawah kita kalikan berapa? Berarti yang atas itu kita kali 8 ya? Bisa nggak? Yang bawah itu, ya nggak? Ya, yang bawah itu kita kali 5. Gitu. Sehingga kita dapatkan perbandingan barunya, Rina banding Rudi adalah 8 dikali 6, 48. 48 banding 5 kali 8, 40. Yang bawah berarti 5 kali 8, 40. Ya. 5 kali 5, 25. Sehingga kita bisa dapatkan uang Rina banding Rudi banding adik itu jadinya adalah 48 dibanding 40 dibanding 25. Nah, ini boleh kita sederhanakan lagi. Nah, kalau kita sederhanakan bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Nggak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti jawabannya adalah tok ini. 48 banding 40 banding 25. Gitu teman-teman perbandingannya. Nah, ini ya untuk soal materi perbandingan. Sampai di sini ada kayak yang mau ditanya? Sebelum kita lanjutkan ke mungkin maybe latihan soal, aku bahas beberapa aja deh. Yang ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Aman. Oke. Nah, next ini latihan soalnya ya. Nah, untuk latihan soal ini itu maybe kayaknya ini lebih ke rasio. Nah, jadi iya, rasio. Jadi ada juga sebenarnya materi rasio, teman-teman. Kalau rasio itu ya, untuk mencari rasio adalah nanti bakal aku share sih materinya. Nanti bakal aku masukin di PowerPoint. Itu adalah kalau yang apa nilai yang dicari itu sama dengan nilai yang diketahui, perbandingan yang dicari. Jadi kan biasa ada perbandingan gitu ya, atau kayak konteks soalnya. Sebenarnya ada materi tambahannya. Perbandingan yang diketahui dikali sama nilai yang diketahui. Nah, gitu. Untuk soal ini itu coba ya. Keluarga Pak Ahmad menghabiskan 20 liter beras dalam waktu 10 hari.
Sedangkan keluarga Beni menghabiskan 25 liter beras dalam waktu 15 hari. Jika kedua keluarga tersebut secara bersama-sama menghabiskan 121 liter beras, persediaan beras tersebut akan habis dalam waktu berapa hari. Jadi intinya mereka tuh mau sama-sama habiskan 121. Maksudnya tuh jumlah penghabisan beras Pak Ahmad banding Pak Beni itu ketika dijumlahkan jumlahnya totalnya adalah 121 gitu. Kita langsung aja. Untuk cara seperti ini agak kompleks ya. Jadi pertama, Pak Ahmad ini kan menghabiskan 20 liter beras dalam waktu 10 hari. Berarti Pak Ahmad ini kita hitung dulu dalam 1 hari. Iya, dalam per hari. Per harinya berarti dia berapa? 20 liter dalam 10 hari. Berarti 20 per 10. Berarti 2 liter. Jadi keluarga Pak Ahmad per harinya itu dia menghabiskan 2 liter. Nah, sekarang Pak Beni. Pak Beni ini untuk per hari dia menghabiskan waktu berapa liter? 25 dibanding 15. Ini nggak bisa ya. Berarti kalau kita sederhanakan berarti dia 5/3 liter. Berarti untuk Pak Beni, keluarganya, per hari dia menghabiskan 5/3 liter gitu. Nah, sekarang di sini berarti kita tinggal jumlahin aja ya. Berarti bacanya jadinya bentar. Bener dong. Nah, ya. Berarti Pak Ahmad per harinya 2 liter, Pak Beni per harinya 5/3 liter. Berarti kalau kita jumlahkan untuk per harinya, ya, mereka berdua, kita jumlahkan, totalnya adalah 2 liter ditambah 5/3 liter. Berarti berapa tuh? Kan kita samakan penyebutnya, per 3. Ini juga per 3. Berarti jadinya 3 dibagi 1. 3 ini kan per 1 ya. 3 dibagi 1 3. 3 kali 2, 6. Ini tetap 5/3. Berarti per harinya mereka berdua totalnya adalah 11/3 liter. Gitu. Nah, sekarang yang dicari adalah si waktunya berapa hari totalnya gitu kan. Jadi 11/3 liter ini dia menghabiskan untuk 1 hari. Berarti kalau misalnya 121 liter dia berapa hari? X hari. Nah, ini kayaknya perbandingan nilai berbanding nilai ya. Logikanya gimana? Berarti kan dia 11/3 dia 1 hari. Berarti kalau 121 dia makin bertambah harinya kan? Berarti kita bisa tulis nih. 11/3, sorry. Mana sih? Ya nih. 11/3 ya. Per 121 sama dengan 1 per X hari gitu kan. Berarti kita kali silang aja. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti jadinya 11/3 X sama dengan 121. Berarti X-nya adalah 11X sama dengan 121 dikali 3 gitu kan. Ini kan 121 sama 11 bisa kita coret ya jadinya 11. Berarti X-nya adalah 11 dikali 3. Hasilnya adalah 33 hari. Jadi ya untuk menghabiskan 121 liter mereka menghabiskan dalam waktu 33 hari. Gitu ya untuk soal ini. Untuk perbandingan senilai ya ini ya. Ini perbandingan senilai. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sebelum kita lanjut. Maybe ke soal yang ini deh terakhir. Aman? Aman ya? Oke, mungkin kita lanjut ke
soal terakhir deh. Nah, di sini. Nah, ini soal perbandingan juga ya. Nah, ini tuh sebuah proyek perbaikan jalan direncanakan selesai dalam waktu 40 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Nah, setelah berjalan 10 hari, pekerjaan terpaksa dihentikan selama 5 hari karena cuaca buruk. Nah, agar pekerjaan selesai tepat waktu, maka banyak tambahan pekerja berapa? Oke, kita tulis dulu. Ya. Jadi 15 orang ini rencananya dia akan selesai dalam waktu 40 hari. Tapi teman-teman di sini kan dia terkendala ya. Setelah 10 hari, dia diperhentikan selama 5 hari. Berarti yang berjalan 10 hari itu saya dihentikan 5 hari. Berarti kan sisa harinya berapa? Sisa hari itu adalah 40 dikurang 10 tambah 5. Ya enggak? Karena kan udah berjalan 10 hari nih. Terus dia dihentikan 5 hari. Berarti sisa harinya berapa? 40 dikurang 15. Berarti hasilnya adalah sisa 25 hari. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita bisa tulis yang keduanya. Untuk menghabiskan waktu 25 hari, berapa orang? Gitu kan. Berarti teman-teman logikanya gimana? Kalau dia waktunya makin sempit, kira-kira butuh pekerja tambah kan? Ya enggak? Supaya makin cepat selesai, bisa tepat waktu gitu kan. Berarti ini dia perbandingan apa? Ini berarti dia perbandingan berbalik nilai gitu ya. Berbalik nilai. Atau tak senilai ya bisa juga. Nah, berarti kalau dia tak senilai, berarti gimana? Kita tinggal langsung aja deh 15 per X orang gitu ya. Sama dengan, karena dia berbalik nilai, berarti dia dibalik ya, tukar ya. Berarti 25 yang di atas. Berarti 25 per 40 hari. Berarti jadinya nih kali silang. Nih kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti 25X sama dengan 40 kali 15 itu 600 ya. Sehingga kita dapatkan untuk 25X. Untuk X yang sama dengan 600 dibagi 25. Berapa 600 bagi 25? Hasilnya 400 ya. 24 ya, sorry. 24. 24 orang. Nah, hati-hati teman-teman, yang ditanya adalah berapa banyak tambahan pekerja. Jadi, tambahannya berarti adalah berapa? 24 dikurang 15. Berarti berapa? Pertambahannya adalah 9 orang. Gitu, teman-teman. Jadi, ini ya konteksnya untuk di pendalaman matematika, soalnya tuh seperti ini kurang lebih. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kayaknya kita akan move ke eksponen dan juga logaritma. Ini kayaknya sebentar sih. Mudah-mudahan cukup ya. Mana tadi yang mau ditanyakan dulu? Boleh banget teman-teman, kalau misalkan nggak paham, boleh banget kalian tanyain aja supaya kita paham. Oh ya bentar, aku mau share presensi. Takut aku lupa. Bentar ya. Bentar. Bentar ya teman-teman. Share presensi dulu. Nah, itu ya presensinya. Oke. Aman teman-teman? Sebelum kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah bentuk eksponen. Nah, sebenarnya ini sama kayak materi sebelum-sebelumnya ya. Kan sebelumnya kan bilangan berpangkat. But karena mungkin udah dijelasin ya, ini lebih ke logaritmanya sebenarnya. Nah, eksponen dan logaritma. Mungkin aku review aja. Eksponen itu atau bilangan berpangkat itu kayak gini ya bentuknya ya. A pangkat N. Ya, dimana ini N itu bilangan pangkatnya, A itu adalah basisnya. Gitu. Misalnya kayak 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 3 gitu ya.
Ini untuk bilangan eksponen. Nah, ada juga operasi eksponen. Operasi eksponen itu ini ya, yang disebut operasi eksponen, sorry, ini perkalian. Terus yang kedua ini pembagian. Ya. Terus mana lagi ya? Ya itu sih. Ini juga bisa sih. Pokoknya semua sifat eksponen itu disebutnya operasi eksponen gitu. Nah, untuk contoh gimana? Misalnya ya, kalau misalnya ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3, dia akan sama dengan 2 pangkat dijumlahkan pangkatnya. Jadi kalau perkalian eksponen tuh gitu. Jadi apa ya istilahnya tuh, kalau dikali, ketika kita gabungkan pangkatnya itu kita jumlah gitu teman-teman. Jadi berarti jadinya ini adalah 2 pangkat 5 ditambah 3. Berarti jadinya 2 pangkat 8 gitu. Nah, kalau yang kedua ini dia pembagian. Jadi kalau pembagian eksponen itu kalau ketika gabungkan ya, karena dia basisnya sama ya, dia jadinya pangkatnya tuh kita kurangi gitu. Berarti jadinya gimana? Berarti jadinya misalnya 2 pangkat 5 lagi per 2 pangkat 3. Ya, berarti jadinya 2 pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 gitu. Nah, kalau yang ketiga ini teman-teman, ini gampang aja. Kalau yang ketiga ini itu kan awalnya misalnya 2 pangkat 5, terus dipangkatkan lagi 3. Berarti jadinya per pangkatnya ini kita kalikan aja langsung. Berarti jadinya 2 pangkat 5 dikali 3. Hasilnya 2 pangkat 15. Gitu. Untuk yang ketiga. Kalau yang keempat ini, misalnya ada 2 angka, terus mereka dipangkatkan M gitu, dikurung gitu kan. Itu jadinya begini, A pangkat M dikali B pangkat M gitu. Misalnya 5 dikali 3 pangkatkan 2 gitu kan. Berarti ini bisa kita tuliskan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu. Gitu aja. Nah, terus ada juga, ini juga sama. Ini kan kalau dia perkalian dua basis yang berbeda, pangkatnya sama. Ini dua basis yang berbeda, pangkatnya sama, tapi pembagian gitu ya. Dia jadi begini juga. Misalnya 5 per 3 pangkat 2 gitu ya. Berarti kan jadinya 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2 gitu. Nah, ini untuk sebelum aku lanjut lagi, ini 5 apa ya? 5 operasi eksponen. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira sebelum aku lanjutkan ke yang ini, ke yang 3 operasi selanjutnya? Aman atau masih bingung? Paham. Oke. Nah, lanjutnya ada ini pangkat negatif. Kalau dia pangkat negatif, kita bisa ubah jadi pangkat positif. Caranya kita balik aja gitu ya. Jadi misalnya contohnya di sini ya, 5 pangkat min 2. Kita bisa ubah jadi 1/5 pangkat 2. Begitu juga kalau dia pangkatnya positif. Jadi kalau dia misalnya ya 5 pangkat 3. Kalau misalkan ke dalam bentuk pecahan, kalau kita balik dia jadinya 1/5 pangkat min 3. Jadi yang awalnya pangkat positif jadi negatif gitu. Tapi kalau di awal pangkat negatif jadi positif ketika dibalik. Gitu ya. Nah, next. Ini kalau dia dari eksponen udah ubah ke bentuk akar. Jadinya tuh ya akar ke pangkat gitu. Misalnya ya 2 pangkat 3 akar 5. Berarti kan jadinya apa? 2 pangkat 3/5 gitu bentuknya. Kalau untuk yang terakhir, apakah 0 sama dengan 1? Jadi maksud itu adalah semua bilangan gitu ya, semua ya untuk A itu tidak sama dengan 0 ya. Dia kalau dia pangkat 0 hasilnya 1. Kayak 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0 juga 1. Gitu.
Gimana, aman teman-teman? Jadi itulah untuk operasi eksponen. Nah, mungkin aku lanjut aja dulu ke hubungan eksponen. Nah, untuk hubungan eksponen ya dan logaritma itu ada hubungannya teman-teman. Jadi, misalnya di sini ya A pangkat X sama dengan B. Maka kita bisa tulis X itu sama dengan A log B. Jadi, hasil dari log itu adalah pangkatnya. Paham enggak ya? Gimana ya? Misalnya nih, 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8 ya. Nah, berarti kalau misalkan kita tulis 2 log 8, dia hasilnya 3. Artinya adalah di sini adalah 2 log 8 itu 3 itu adalah hasil pangkatnya gitu loh. Nah, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kalau 2 log 8 hasilnya adalah 3 gitu. Jadi hubungan eksponen sama logaritma kayak gitu. Kalau misalnya aku tanya misalnya berapa ya? 5 log 125. Hasilnya berapa tuh? 5 log 125. Hasilnya berapa? 5 log 125. Berapa? 3. Betul, 3. Kenapa? Karena kan kalau dia berupa pangkat kan jadinya 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Gitu. Lagi terakhir deh. Misalnya 3 log 81. Hasilnya berapa teman-teman? 3 log 81 hasilnya 4. Betul. Hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena kan kalau kita ubah ke pangkat kan 3 ke pangkat 4 itu menghasilkan 81. Gitu. Nah, ini ya untuk hubungan eksponen dan logaritma. Sampai sini dulu yang mau ditanyakan sebelum kita bisa lanjut lagi ke sifat-sifat logaritma. Ini sifat-sifat logaritma tuh materi terakhir hari ini ya. Aman ya? Jadi dia konsepnya gitu aja teman-teman. Jadi kalau kalian nih misalnya, kalau misalkan ada soal log gitu ya, kalian lupa nih, ini bisa nggak ya? Dia menghasilkan angka nggak ya misalnya? Coba aja kita balik gitu. Misalnya nih kalau soalnya tadi 3 log 81, hasilnya berapa ya gitu. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 kayak gitu maksudnya. Jadi log itu pembacanya adalah bisa 2 log 8. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8 gitu. Terus 5 log 125, 5 pangkat berapa yang hasilnya 125 gitu kalimat sederhananya. Itu ya. Nah, kalau udah paham tentang hubungan eksponen sama logaritma, next-nya kita bahas lagi sedikit tentang sifat-sifat logaritma. Nah, untuk sifat-sifat logaritma ini teman-teman, jadi sifat-sifat atau operasi logaritma ya. Jadi ada beberapa sifat. Yang pertama itu penjumlahan dan juga yang kedua itu adalah pengurangan. Nah, kalau dia penjumlahan teman-teman ya, logaritmanya ketika dia jumlah, maka itu dia jadinya dikali. Misalnya nih, A log B tambah A log C. Jadi kan beda nih yang B sama C-nya, tapi dia penjumlahan nih, berarti kita bisa kali. Jadi A log B kali C. Contohnya misalnya ada 2 log 5 gitu ya, ditambah 2 log 7. Berarti kita bisa tulis karena dia sama ya, sama-sama angka 2, terus yang beda itu cuma ini aja dan dia penjumlahan, maka jadinya adalah 2 log 5 dikali 7. Berarti berapa? 2 log 35.
Gitu. Untuk yang kedua, pengurangan. Kalau pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. Kalau penjumlahan kan dia berubah jadi perkalian. Kalau dia pengurangan, dia berubah jadi pembagian. Berarti contoh yang kedua ini misalnya aku contohin ya. 2 log 9 misalnya ya, dikurang 2 log 7. Jadi hasilnya adalah 2 log 9 per 7 gitu. Jadi untuk contoh ke-1 sama contoh kedua sederhananya begitu. Nah, kita coba next saja ya. Ke sifat ketiga sampai ke sifat ke-6. Untuk sifat ketiga sampai sifat ke-6 ini tuh perpangkatan ya. Jadi gini, kalau yang ketiga ini A log B pangkat N. Jadi N-nya ini kita pindahin ke depan. Jadi N dikali A log B. Supaya kebayang contohnya gini teman-teman. 2 log 3 pangkat 2 misalnya. Atau gini deh, cara gampangnya ya. Jadi itu begini. Misalnya 2 log 9 itu ya. 2 log 9. 9 ini kan dia bilangan pangkat kuadrat ya. Berarti kita bisa ubah ke 2 log 3 pangkat 2 gitu kan. Nah, pangkat 2 ini kita pindahin ke paling depan. Jadinya berapa? Jadinya berarti 2 dikali 2 log 3. Gitu. Jadi untuk sifat ketiga itu penggambarannya dia seperti itu. Nah, kebayang untuk yang sifat ketiga ini? Atau masih bingung? Untuk sifat yang ketiga? Aman ya? Sifat yang ketiga. Oke. Next. Berarti yang bisa next nih. Ke yang keempat. Nah, supaya lebih kebayang lagi gitu ya. Karena sifat keempat ini sebenarnya agak mirip nih sama yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, kenapa, apa ya, N, ini kan anggap A itu kan apakah 1, makanya dia begini. Nah, kalau yang keempat ini kan dia A-nya pangkat M lagi. Contohnya nih, misal ya teman-teman, berapa ya enaknya? Berapa ya, 2 kali 2, 4, oh ya, 16 log, 16 log 32 misalnya. Nah, 16 log 32. 16 log 32 kan itu sama aja, 16 itu sama aja 2 pangkat 4 gitu kan. Log 32 itu sama aja 2 pangkat 5 gitu kan. Nah, gitu. Berarti untuk yang keempat ini pangkatnya kita pindah. Jadi 5 ini kita pindah ke depan dulu. Jadi 5. Nah, gitu kan. 4 ini kita ubah jadi di bawah. 5/4 kali 2 log 2. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi untuk sifat keempat ya kayak gitu. Nah, next kita ke sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima, ya, sifat yang kelima ini kan A pangkat A log B. Jadi pangkatnya itu lognya, ada lognya gitu. Berarti misalnya 2 pangkat 2 log 3. Nah, hasilnya adalah 3. Itu apapun itu ya. Atau misalkan juga 3 pangkat 5 log 9. Ya udah berarti 3 pangkat 3 log 9. Ya udah berarti hasilnya 9. Gitu. Untuk sifat yang kelima. Nah, kalau untuk sifat yang keenam, ya, ini adalah G pangkat M, G pangkat N log A. Sama dengan A, M pangkat N. Jadi maksudnya gini, misalnya contohnya 8 pangkat 2, dipangkatkan 8 pangkat 3 log 5, misalnya gitu. Jadi hasil akhirnya adalah karena dia sama-sama 8, ya kan ya udah berarti jadinya 5 pangkat 2/3 gitu. Tapi ini tuh jarang ya teman-teman ya. Yang keenam itu tuh jarang keluar ya.
Ini ya, contohnya tuh kayak gini. Untuk yang ke-6. Nanti aku lingkarin aja. Dia jarang. Nah, itu ya untuk aturan pangkat. Next-nya ada aturan perubahan basis. Nah, jadi kalau untuk perubahan basis ini, contohnya A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi, dia bisa dibalik nih. A log B jadi B log A, tapi 1 per gitu ya. Misalnya 2 log 3. Kita bisa ubah jadi 1 per 3 log 2 gitu. Untuk yang ke-7. Nah, kalau sifat yang ke-8 ini, dia tuh contohnya gini teman-teman. Kalau misalnya ada 2 log 3, kita bisa ubah jadinya log 3 per log 2. Angka yang di atas ini sembarang, yang penting dia sama. Misalnya mau 4, mau 2 bisa gitu. Pokoknya angkanya sembarang aja tapi yang penting sama atas sama bawah. Gitu. Bisa juga 3 atau bisa juga 4 gitu. Untuk yang sifat ke-8 ini. Nah, untuk sifat 5 sampai ke-8 ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke 3 sifat terakhir. Yaitu sifat yang ke-9, 10, dan 11. Aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi ke sifat ke-9. Kalau sifat ke-9 ini sama aja ya, A log 1 sama dengan 0. Jadi, apapun angka, yang penting A-nya itu dia tidak sama dengan 0 sih. Nah, dia itu sama dengan 0. Jadi misalnya 3 log 1 hasilnya 0. Terus 4 log 1 juga hasilnya juga 0 gitu. Nah, kalau yang ke-10 ini ya, dia tuh log A, maksudnya apa? Angkanya itu sama. Misalnya 2 log 2 hasilnya 1. 3 log 2 3 log 3 sorry. Dia hasilnya juga 1. Pokoknya angkanya ini sama gitu. Nah, terakhir yang ke-11. Kalau yang ke-11 ini ada perkalian di mana dia A log B kali B log C. Jadi ini sama ini angkanya sama. Jadi bisa kita coret aja langsung B-nya. Jadi digabungin A log C. Contohnya 2 log 3 dikali 3 log 5. Nah, berarti kita bisa tulis aja lah jadinya 2 log 5. Gitu. Ini juga sering banget keluar ya. Yang ini. Yang sifat ke-11 sering banget keluar juga. Di materi, di soal SNBT. Nah, itu ya teman-teman, ada 11 sifat logaritma. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sebelum kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal ini. Perpangkatan dulu deh. Aman ya? Kita langsung aja, karena waktu itu mungkin tinggal 8 menit lagi ya. Jadi kita lanjut ke, nah ini dulu deh. Kita lanjut ini dulu. Ini adalah sifat eksponen ya. Ke dalam pangkat positif. Jadi kita sederhanakan. Nah, jadi untuk soal seperti ini, step pertama adalah kita cari basis yang sama. Untuk yang sama itu adalah P sama Q ya. P sama P, Q sama Q gitu. Berarti kita bisa ini pangkatnya abaikan dulu. Kita coba hitung yang di dalam dulu gitu ya. Kalau udah dapat baru kita masukin lagi pangkat yang 3/4 ini. Nah, kan ini P-2 sama P-2/3. Aku kalau tadi dibilangnya apa kalau ada A pangkat M per A pangkat N, dia jadinya apa teman-teman? A pangkat M dikurang N, gitu kan? Nah, berarti ini yang P ini berarti kita jadinya P min 2 dikurang min 2/3, gitu kan? Kok bisa tulis begitu kan? Nah, terus Q-nya ini juga sama, teman-teman. Q jadinya adalah min 2/3 dikurang 4/3, gitu kan? Nah, terus kita pangkatkan min 3/4, gitu. Sekarang kita hitung dulu yang atas ini deh. Yang ini deh, min 2 dikurang min 2/3. Berarti kan jadinya P min 2 itu kan sama aja 6/3 ya, min 6/3 ya? Iya nggak? P
P pangkat min 6/3. Min kali min positif, berarti tambah 2/3 dikali Q. Ini langsung aja ya, min 2 dikurang 4, berarti min 6 ya, min 6/3. Gitu, pangkat min 3/4. Nah, ini langsung aja, berarti min 6 ditambah 2 berapa? Min 4 ya, berarti min 4/3 dikali, ini 6 dibagi 3, 2 kan, berarti Q pangkat min 2. Dipangkatkan min 3/4. Nah, kalau udah begini kan ada misalnya tadi kalau ada A dikali B pangkat M, maka jadinya kan A pangkat M dikali B pangkat M kan. Nah, ini bisa kita langsung juga. Berarti jadinya P pangkat min 4/3 dikali min 3/4 dikali Q pangkat min 2 dikali min 3/4 gitu kan. Nanti jadi berapa? Berarti jadinya ini coret-coret. Ini coret-coret jadinya P pangkat 1. Ya kan? Terus Q-nya ini juga coret sama ini. Jadinya 2 di sini ya. Berarti min 3/2. Min kali min positif ya. Berarti 3/2. Berarti Q pangkat 3/2. Gitu kan. Atau sama aja kita bisa tulis di sini P apa? P kan ini Q 3/2 ya. Kalau ada A pangkat M per N, itu kan jadinya A pangkat M akar N. Sorry. Akar N gitu kan. Berarti jadinya P dikali Q pangkat 3 akar 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini dulu untuk soal pangkat ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhirnya ada 5. Gimana? Aman? Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ada soal logaritma. Ini 5 soal terakhir ya, teman-teman. Nah, yang pertama, itu ada 2 min log 10. Kalau 2 min log 10 dikurang 2 log 5, berarti gimana, teman-teman? 2 log 10 dikurang 2 log 5 ditambah 2 log 4. Kalau dia Kalau dia itu pengurangan, dia jadi pembagian kan. Berarti jadi kita bisa tulis ya. Untuk yang ini jadinya 2 log 10/5 kan. Nah, terus langsung ditambah 2 log 4. 10/5 itu kan 2 ya. Berarti 2 log 2. Ya kan. Ditambah 2 log 4. Nah, di sini kan 2 log 4 itu sama 2 itu kan karena penjumlahan bisa kita kali langsung ya. 2 log 8. Nah, gimana 2 log 4 kali 2 dulu deh supaya takutnya bingung. Hasilnya adalah 2 log 8. Gimana 2 log 8 tuh berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu hasilnya adalah 3. Gitu. Untuk yang pertama. Next, untuk soal kedua jawabannya apa? Wah, yang kedua tuh kayaknya gampang aja deh, teman-teman. Berapa ya yang kedua ya? 3 log 7, 7 log 81. Berarti berapa tuh? Aduh. Kalau yang kedua itu berarti gini, teman-teman. 3 log 7 dikali 7 log 81. Berarti kan karena ada yang sama. Sorry. Kayaknya aku kurang ini deh. Nah, ini 7-nya di sini, 3-nya juga di sini. Karena dia ada sama 7, berarti jadi gimana? Jadi 3 log 81, ya kan? Nah, dia sama nih sama ini. Berarti jadinya 3 log 81 berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Berarti hasilnya adalah 4. Gitu. Untuk yang kedua. Kalau yang ketiga, gimana? 27 log 3. 27 log 3.
27 log 3. Nah, kalau yang ketiga ini teman-teman, 27 itu kan sama dengan berapa? 3 pangkat 3, iya nggak? 3 pangkat 3 log 3, gitu kan? Nah, berarti teman-teman, pangkat 3 ini bisa kita pindah ke depan, ya kan? Kita bisa pindah ke depan. Nah, tapi ingat di sini karena ini kan dia pangkat 1 ya, ini pangkat 3. Berarti kalau pindah ke depan kan jadinya ini jadinya 1/3, jadinya 3 log 3. Atau sama aja 3 log 3 itu berapa? 1 ya. Berarti jadinya 1/3 dikali 1. Atau sama aja 1/3. Itu untuk yang ketiga. Nah, untuk 3 soal ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke 2 soal terakhir? Hmm, bentar, mana sih tadi? Kok? Aman atau masih bingung? Aman ya? Oke, nah next yang keempat. Kalau yang keempat ini itu gini ya. Yang keempat itu 5 log akar 27, 9 log 125 ya. Tambah 16 log 32. Nah, ini agak kompleks ya. Untuk yang keempat itu aku tulis di sini deh, 5 log 2, 5 log akar 27 dikali 9 log 125 ditambah 16 log 32. Log 32. Nah, berarti kan ini sama aja akar 27 ya. Akar 27 itu kan 3 pangkat ini ya. Ini kan sama aja 5 log 3 pangkat 3/2. Karena kan ini kan 27 akar 2 ya. Berarti kan sama aja 3 pangkat 3/2 gitu kan. Dikali 9 itu sama aja 3 pangkat 2. Log 125 itu sama aja 5 pangkat 3 ya kan. Ditambah 16. 16 itu sama aja 2 pangkat 4 ya. Log 32 itu adalah 2 log 2 pangkat 5 gitu. Kita tulis saja. Nah, ini 3/2 bisa pindah kita balik ke depan ya. Jadinya 3/2 dikali 5 log 3 dikali ini 2-nya bisa pindah juga kan. 3-nya juga. Jadi jadinya 3 per ini 2-nya balik ke bawah. 3 log 5 ditambah ini juga sama ya. Ini kita kerjain yang perkalian dulu. Berarti ini 5/4 kali 2 log 2. Gitu. Ini 3/2, angka ini bisa kita keluarkan aja. Jadinya 3/2 kali 3/2, berarti 3/2 dikali 3/2 dikali 5 log 3 dikali 3 log 5. Gitu. Ditambah 2 log 2, ini berapa? 1 ya? Berarti 5/4 kali 1. Nah, 3/2 dikali 3/2 kan 9/4 ya. 9/4 dikali, ini kan coret ya langsung ya. 5 log 3, 3 log 5 sama aja 5 log 5 ya. Ditambah 5/4. Jadi dia sama dengan berapa teman-teman? 9/4. 5 log 5 kan 1 ya. Berarti 9/4 ditambah 5/4. Hasilnya adalah 14/4. Atau sama dengan kalau kita sederhanakan jadinya 7/2. Gitu. Itu untuk sifat yang yang soal keempat. Sampai sini dulu, mungkin waktu udah habis teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin sifat terakhir mungkin bisa kalian coba mungkin ya, coba-coba di apa?
coba sendiri mungkin untuk sifat yang kelima. Nah, ini aku boleh nih, coba kalian kerjakan aja gitu. Kalau ada waktu senggang, coba kalian kerjain aja. Itu ya. Oke deh teman-teman, karena waktunya mungkin udah lewat 4 menit ternyata. Wow, nggak kerasa ya. Sampai sini dulu ya. Jadi tadi kita udah belajar dari awal itu adalah pola bilangan ya, ada baris dan deret geometri, ada baris dan deret aritmatika, terus juga ada juga kita belajar perbandingan. Perbandingan itu ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, ada juga perbandingan bertingkat gitu. Terus yang terakhir tadi kita belajar eksponen dan juga logaritma. Nah, kan sampai di sini dulu ya teman-teman. Karena mungkin kayaknya aman ya teman-teman, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman. Eh, Mungkin ada sedikit quotes ya. Sebenarnya ada latihan soal sih. Jadi mungkin yang bang soal ini boleh coba kalian kerjain aja gitu ya. Nah, jadi belajarlah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari esok. Yang penting jangan pernah berhenti mencoba. Jadi jangan pernah apa ya. Jadi kalian tetap harus rajin-rajin latihan soal ya. Karena kalau misalkan rajin latihan dan udah terbiasa, insya Allah kalian bakal mudah menjawab soal-soal SNBT nanti. Oke deh teman-teman, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa mungkin di pertemuan berikut-berikutnya. Kalau kita ada kesempatan berketemu lagi. Dan selamat istirahat teman-teman. See you.